kita renungkan di bulan Rajab yang kemarin, dan apakah kita betul-betul taat kepada Rasulullah di bulan Syaban ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 5 formula untuk kita ini selamat, untuk kita ini mulia di dunia, mulia di akhirat. Kita ini dapat pahala dunia, pahala akhirat. Kita dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Formula pertama adalah syahadat. Ini masih nyambung dengan tadi syahrullah tadi. Karena syahadat itu syahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang kita lihat, apakah kita ini betul-betul sudah mantap syahadat kita? Mata ini harus bersyahadat tidak? Allah mengatakan bahwa semua yang di hadapan kita adalah wajah Asmaul Husna, tanda-tanda Asmaul Husna dari ayat-ayat tanda-tanda ciptaan-ciptaan Allah. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Adakah ciptaan Allah yang gak sempurna? Adakah ciptaan Allah yang salah? Saya tanya ini jawabnya. Ada nggak ciptaan Allah yang salah, yang keliru, yang tidak sempurna, yang cacat? Ada nggak? Maka mata yang bersyahadat harusnya melihat semua itu adalah keindahan. Maknanya keindahan. Dan yang kita lihat itu memang ada 2 macam. Ada tanda-tanda berita gembira yang menyemangati kita. Ada yang peringatan agar kita tidak melakukan itu. Tapi semua ayat-ayat Allah yang kita dinampakkan oleh Allah, dan itu tidak salah. Semua keadaan Allah yang mengadakan, dan Allah tidak pernah salah. Setiap kejadian Allah yang menjadikan dan tidak pernah salah. Setiap kehidupan Allah yang menghidupkan dan tidak ada yang itu. Najia siapa itu? Otaknya dinyatakan otaknya itu invalid banget, tapi ngapalkan Quran begitu kayak gila, iya ya? Ngapalkan hadis begitu kayak gila. Iya ya. Kembali ke tadi. Mata yang bersyahadat, mata yang selalu melihat wajah Allah, dan wajah Allah Asmaul Husna. Tidak ada yang tidak indah. Kira-kira kalau melihat indah, semuanya tafsirnya indah. Kita ini pernah marah enggak? Pernah kecewa enggak? Wow. Subhanallah. Maka kita mengikuti ayat Allah bahwa seluruh yang isi di semesta alam ini semua bertasbih kepada bertasbih itu gimana? Subhanallah. Allah tidak mungkin salah. Dan hati-hati, nanti di Ramadan itu testingnya. Kita tetap nyatu, tetap menjual ada ketidaksempurnaan. Kita ini pada dasarnya kita melihat wajah Allah dan kita mengomentari wajah Allah. Ini kalau nembusnya sejatinya yang kita lihat itu cerminan ayat-ayat Allah. Sekarang telinga kita. Tadi mata ini khususnya di YouTube sekarang itu penuh buat, penuh pertengkaran, penuh ini ujian. Kita terbawa arus tidak. Tapi mata yang bersyahadat selalu melihat itu ayat Allah, dan itu semua adalah keindahan. Sekarang mulut yang bersyahadat itu, kira-kira mulut
yang sempat mengucapkan kata-kata yang jelek? Tidak. Karena setiap kita mengucapkan apapun, kita mengucapkan di hadapan siapa? Hah? Di hadapan Allah, wajah Allah. Kelihatannya berhadapan sama beliau ini. Tetapi wajah Allah kata Allah. Sejatinya kita menghadap Allah, terus kita ngomel yang jelek-jelek. Berarti syahadat, mulut yang bersyahadat adalah mulut yang diam kalau tidak bisa mengatakan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Dan Allah turunkan kalimat yang paling indah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Mulai belajar nih. Dan kalimat yang paling disenangi adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali. Jadi mulut ini hati-hati. Bawaannya ditarik di sini namanya khonnas. Itu selalu berusaha mulut itu mengeluarkan kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya. Kalau itu benar kejelekan itu namanya ghibah. Ghibah itu nilainya seperti makan bangkai saudaranya. Terus apa? Dahar bangkai saudaranya. Pitik bangkai wis gak mau ya. Omongnya bangkai manusia ya. Hati-hati. Sekarang akhir zaman ini peluang untuk ketarik ikut meramaikan ghibah itu sangat kuat. Ya enggak kan? Maka mulai Rajab Sya'ban ini Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah kata Aisyah adalah wahyu. Wahyu berupa Al-Quran maupun penjelasan tentang Al-Quran. Karena itu kita harus latihan ucapkan yang baik atau diam. Karena kalau ini wah bener ghibah. Kalau nggak bener namanya apa? Nah, lebih kejam dari pembunuh. Itu namanya membunuh karakter saudara. Menjatuhkan nama baik, namanya dan akhir zaman kata Nabi banyak fitnah berkeliaran. Hati-hati. Tapi kalau melihat opai surga enteng, ya enggak? Insya Allah enggak terbawa arus. Mulut yang bersyahadat harus mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang indah, karena pada dasarnya mengatakan di hadapan Allah. Telinga ini kalau bersyahadat mendengar yang indah. Ya, kalau ada yang menjelekkan agama kita menjauh dulu sampai dia membicarakan yang lain. Karena jangan sampai terkotori, kita juga marah ke dia atau terbawa arus. Ya, nah, di YouTube ini yang macam-macam nih. Ya, memang akhir zaman. Kalau nggak gini, sabda Rasulullah nggak benar gitu. Karena Rasulullah mengatakan ciri akhir zaman nanti banyak fitnah berkeliaran. Dengarkan hal-hal yang indah, atau dimaknai semua yang didengar adalah ayat-ayat dari Allah yang mengingatkan jangan mencontoh itu atau mengikuti kalau itu kebaikan. Tetapi kalimat-kalimat yang terbaik yang didengar adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau kaki yang bersyahadat gimana? Harus melangkah ke tempat-tempat yang kebaikan. Keberkahan. Karena
itu setiap langkahnya adalah tasbih bagi dirinya. Tidak hanya ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Menjalankan perintah Allah, bekerjalah, aku akan melihat pekerjaanmu. Maka kemanapun kita menuju pekerjaan itu, apapun pekerjaannya dalam rangka mencari karunia dan ridhonya Allah, maka kaki itu bersandar. Tapi lah melakukan nih gue adu jago, terus tablik, agak sewunan kalau ngantuk, terus macam-macam menjauhi dari itu. Karena Allah kita yakini tidak akan ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Semua ini harus bersahadat. Bersahadat itu adalah mengikuti perintah Allah dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh para alim ulama pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu mewarisi tugas Nabi menyampaikan, membacakan Al-Quran dan menjelaskan. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang keempat. Maka harus betul-betul mantap dulu di rukun 1, 2, 3, 4, 5. Syahadat tadi maknanya adalah menjelaskan seluruh perintah Allah, larangan Allah dengan contoh Rasul. Yang kedua yaitu menegakkan sholat. Yang jelas jangan lalai dengan sholat. Lalai sholat itu yo lali 5 waktu. Kok luru kok maghrib bisa ya kurang 5 waktu. 5 waktu yo pasti tidak sempurna. Kalau bisa dijaga dengan rawatibnya. Loh, wah resiko kita salah timbangannya kurang merokok. Tambah bunyi, kayak gitu kan? Nah, sholat. Sholat ini adalah sholat orang Islam. You know what? Dan Allah di surat Al-Baqarah 208 memberi petunjuk udkhulu fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Yo rogomu, yo jiwamu. Seringkali rogone sholat, jiwane mlayu. Rogone ora lali, jiwane sing lali nek sedang sholat. Allahu Akbar. Al-Fatihah beres. Bareng sholat, wah, lunga. Blonjo, kan? Dan lain-lain. Tetapi Rasulullah memang mengatakan bahwa sholat itu ya kualitasnya bisa 1/2, bisa 1/3, 1/5, ya setidak-tidaknya ya 1/10. Kalau kurang dari itu kata Nabi seperti baju umel-umel terus diuntel-untel dilempar ke mukamu. Allah nggak butuh sholat semacam itu. Lalu masa kurang 1/10 Karena itu ada rukun yang sekarang itu sering terlupakan, namanya tumakninah. Tumakninah ini Arab moco bacaan rukuk ya paling enggak sak-sadotannya. Nyon sewu. Rukuk itu kan ini ya. Harus kan lurus kita. Lek tasik ngeten iki pun rukuk apa dereng? Ngene wis subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lho cek durung rukuk kok maca bacaan rukuk. Nah ini tandanya kurang tumakninah ini. Gini Bapak. Lah, sujud ya Mas tak niki lho. Gini Bapak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nek ngene wis subhana rabbiyal
Duduk di antara sujud ya jenenge duduk. Nah, tergesa-gesa itu nafsu yang memang harus dikendali.